Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Maulana, NIM 064. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fishum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur postkolonial dalam iklan rokok Jarum Supermil. Postkolonial sebagai sebuah kajian muncul pada 1970-an. Studi postkolonial di barat salah satunya ditandai dengan kemunculan buku Orientalisme tahun 1978 karya Edward Said, yang kemudian disusul dengan sejumlah buku lainnya yang masih terkait dengan perspektif barat dalam memandang timur. Teori postkolonial itu sendiri merupakan sebuah seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, sastra, dan bidang-bidang yang lain yang mengkaji legalitas budaya yang terkait dengan peran kolonial. Bidang ini bukanlah menjadi monopoli kajian sastra. Postkolonial mirip dengan kajian feminisme yang meliputi bidang kajian humaniora yang lebih luas, sejajar dengan kajian postmodern atau poststrukturalisme. Kajian postkolonial berusaha membongkar selubung praktik kolonialisme di balik sejumlah karya sebagai superstruktur dari suatu kekuasaan kolonial. Kebudayaan dan politik pada kasus kolonialisme telah bekerja sama secara sengaja ataupun tidak, melahirkan suatu sistem dominasi yang melibatkan bukan hanya meriam dan serdadu, tetapi suatu kedaulatan yang melampaui bentuk-bentuk kiasan dan imajinasi penguasa dan yang dikuasai. Dalam menganalisa iklan yang berhubungan dengan postkolonialisme, saya mengambil contoh iklan rokok Jarum Supermil. Dalam keterangannya, iklan tersebut berdurasi 30 detik. Kemudian masuk dalam analisis postkolonialisme iklan rokok Jarum Supermil tersebut. Iklan rokok Jarum Supermil tersebut menggambarkan segerombolan pemuda kaya yang melakukan aksi olahraga skydiving dan diving yang sebelumnya menggunakan mobil mewah dan menggunakan pesawat terbang sebelum melakukan olahraga tersebut. Pada gambar pertama, terlihat seseorang sedang melakukan olahraga terjun payung atau skydiving. Hal tersebut lebih umum dilakukan di luar negeri atau budaya barat, sedangkan di Indonesia dilakukan oleh pihak militer dan masih jarang dilakukan oleh masyarakat umum. Cara skydiving yang ditemukan di Prancis dan digunakan di Perang Dunia Pertama. Kilas balik pada tahun 1797, seorang lelaki bernama André Jacques Garnier asal Prancis yang menjadi penemu parasut untuk pertama kalinya. André pun mencoba parasutnya di Paris dengan melompat dari balon udara waktu itu. Kemudian masuk gambar yang kedua, yaitu diving. Pada gambar kedua, seseorang sedang melakukan diving. Diving termasuk kegiatan penyelaman. Selam atau menyelam sendiri bisa diartikan sebagai bertahan di dalam air. Aktivitas ini sebenarnya bisa dilakukan dengan atau tanpa alat pernapasan. Di Indonesia, diving sudah mulai diadopsi, namun masih hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu saja. Kemudian gambar yang ketiga, terlihat pemeran iklan menggunakan pakaian bikini, di mana di Indonesia budaya pakaian tersebut masih menjadi hal yang tabu apabila dilakukan atau dipakai di tempat umum. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan budaya timur yang ada di Indonesia. Biasanya di Indonesia menggunakan pakaian yang lebih tertutup. Menggunakan pakaian renang bikini sangat menggambarkan budaya berpakaian barat. Kemudian gambar yang keempat. Pada gambar keempat terlihat iklan rokok Jarum Supermil menggunakan kata-kata dengan bahasa Inggris, yaitu pleasure, style, dan confidence, yang artinya kesenangan, gaya, dan kepercayaan diri. Jelas sekali postkolonialisme terlihat dalam iklan ini, karena iklan tersebut menggunakan bahasa Inggris, adalah bahasa dari barat. Bahasa Inggris disebarkan mulai dari penjajahan yang dilakukan oleh Inggris yang tersebar di mana-mana, dan salah satunya ada di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.